Para siswa, kita akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini, masih melanjutkan pembahasan kita mengenai konsekuensi pewartaan Yesus. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bersama-sama memperdalam mengenai pemahaman kita tentang kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Maka ada dua hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama, mengenai Yesus bangkit dan mengenai penerimaan Bapa. Dua hal ini yang akan kita dalami bersama. Mari kita ikuti pembahasan kita pada kesempatan ini sehingga menjadi pemahaman yang baik bagi kita untuk menambah pengetahuan, tetapi juga menambah pengertian mengenai nilai-nilai yang bisa kita jadikan dasar bagi setiap keputusan tindakan kita. Karena kita masih dalam pembahasan mengenai konsekuensi pewartaan Yesus, maka kompetensi dasar yang menjadi dasar bagi kita untuk belajar adalah yang pertama, berkaitan dengan sikap spiritual adalah bersyukur pada Allah sebagai wujud penghayatan akan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu dari aspek sosial, sikap sosial, kita peduli pada sesama untuk mewujudkan makna sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya. Dan dari segi pengetahuan, diharapkan setelah pembelajaran ini, Anda memahami makna peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya. Sedangkan dari aspek keterampilan, Anda diminta untuk melakukan aktivitas, entah itu membuat refleksi, menyusun doa, puisi, atau ibadat yang berkaitan dengan makna peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaannya. Maka dari itu pada akhir pembelajaran nanti ada tugas yang perlu Anda selesaikan, yang perlu Anda kerjakan, dan tugas ini nanti sebagai kesempatan untuk mengambil penilaian. Sedangkan secara khusus pada akhir pembelajaran ini terkait dengan pembahasan kita mengenai kebangkitan Yesus Kristus sebagai penerimaan Bapa adalah setelah akhir pembelajaran saya harapkan mampu menceritakan kisah kebangkitan Yesus berdasarkan Injil. Yang kedua, menunjukkan tanda-tanda Yesus bangkit dari kematiannya berdasarkan Injil. Dan yang ketiga, menjelaskan makna kebangkitan Yesus bagi kita. Yang keempat, mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. 4 hal inilah yang menjadi dasar bagi kita secara khusus pemahaman kita mengenai sengsara dan kebangkitan Yesus sebagai penerimaan Bapa. Tolong nanti hal-hal ini sungguh Anda perhatikan, sehingga ketika saya memberikan evaluasi, dasar evaluasi saya adalah keempat hal ini, nanti Anda secara pengetahuan Anda bisa mendapatkan nilai yang baik. Baik para siswa, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada pembelajaran kita hari ini, kita masih membahas mengenai konsekuensi pewartaan Yesus. Apa yang menjadi tugas pokok hidup Yesus? Atau pewartaan Yesus itu apa? Minggu yang lalu sudah dijelaskan berkali-kali bahwa tugas pokok Yesus dalam hidupnya adalah mewartakan kerajaan Allah. Mengenai pewartaan kerajaan Allah ini akan terus kita dalami, akan terus kita refleksikan. Dan ini
diharapkan terutama bagi kalian yang Katolik menjadi dasar pemahaman yang baik mengenai kerajaan Allah ini. Karena apa? Karena kita memiliki konsekuensi atas baptisan yang kita terima. Dengan baptisan yang kita terima, kita memiliki tugas untuk mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, konsep mengenai kerajaan Allah ini saya harapkan Anda sungguh memahami, sungguh Anda mengerti, dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada 3 hal yang sudah kita bahas dalam konsekuensi pewartaan Yesus ini. Beberapa minggu yang lalu kita sudah mendalami mengenai berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Yang kedua, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia, dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama melihat atau mendalami mengenai kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Kita melihat kembali apa yang sudah kita pelajari. Saya katakan tadi bahwa seluruh hidup Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Di dalam konteks mewartakan kerajaan Allah ini, yang dilakukan Yesus adalah dengan cara mengajar, dengan perkataan, tetapi juga Yesus melaksanakan dengan perbuatan. Jadi ada 2 hal pokok itu. Yesus mengajar dan melakukan perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatannya juga ada 2 hal. Perbuatannya Yesus membuat mukjizat. Yang kedua, Yesus menyembuhkan atau menghidupkan. Menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, kalau kita berbicara mengenai berbagai tanggapan, maka terhadap apa yang dilakukan Yesus itu memunculkan reaksi. Yang pertama, reaksi orang menerima, dan yang kedua adalah reaksi orang menolak. Perbuatan baik, yang dinamakan baik itu seringkali dasarnya adalah pemahaman setiap orang. Maka konsep mengenai baik itu setiap orang berbeda-beda. Karena perbedaan inilah maka muncul ada sikap yang menerima, ada sikap orang menolak. Coba Anda renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan, pasti ada orang akan mengatakan itu jelek. Pasti ada orang yang tidak mau menerima. Tetapi tidak usah khawatir, karena juga setiap yang kita lakukan perbuatan baik, itu pasti ada orang yang menerima juga. Secara real saja dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ya, dalam kehidupan sehari-hari Anda. Coba Anda renungkan. Kalau Anda melihat film YouTube, di YouTube misalnya. Di sana kan ada 2 pilihan. Anda kasih jempol ke atas atau Anda kasih jempol ke bawah. Nah, di sana juga ada orang. Entah itu dia terganggu atau tidak, atau dia dirugikan atau tidak. Orang juga dengan mudah akan mengklik dengan jempol ke bawah yang artinya tidak suka. Tidak suka berarti tidak menerima. Ya. Tetapi ada pula orang yang memberikan apresiasi. Entah itu baik filmnya, entah itu kurang bermakna filmnya. Tetapi usaha yang sudah dia lakukan untuk membuat film itu misalnya, dia acungi jempol. Dia ngeklik jempol ke atas. Nah, sekarang bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari kalau kita merefleksikan peristiwa ini? Mana yang mudah kita lakukan? Mana yang mudah kita perbuat? Semua saya kira tidak menuntut beban yang berat, hanya sekedar mengeklik itu saja. Tetapi cara kita melakukan itu menjadi cerminan kepribadian kita. Nah, sebagai orang beriman Kristiani, terutama bagi kita yang Katolik, tentu kita harus memancarkan kebaikan Allah. Karena kita juga diciptakan sebagai pribadi yang secitra dengan Allah. Maka hidup kita, konsekuensi kita,
kita juga harus memancarkan sikap dan kepribadian Allah. Allah yang macam apa yang kita pahami? Apakah Allah yang pemendam? Apakah Allah yang suka menghukum? Apakah Allah yang menilai perbuatan seseorang itu hanya dari aspek kebaikan? Kalau orang yang baik akan dikasih hadiah, kalau orang yang berbuat salah akan dihukum, akan dimasukkan ke neraka, misalnya seperti itu. Nah, tergantung bagaimana. Kalau kita memahami orang Kristiani, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Maka dari itu sampai Yesus rela menderita sengsara, wafat di kayu salib. Karena apa? Karena mengasihi manusia. Nah, itulah yang perlu kita pancarkan sebagai orang Kristiani. Maka, mari kita lihat dalam peristiwa Yesus mewartakan kerajaan Allah ini, ada dua hal, yaitu orang yang menerima, ada orang menolak, dan ini juga bisa kita refleksikan sebagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu kita bisa merenungkan juga bagaimana sikap kita sebagai orang Kristiani. Tugas yang kita emban, yang pertama kita sebagai citra Allah itu hidup kita harus memancarkan sikap dan kepribadian Allah. Yang kedua dengan baptisan kita mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, sekali lagi kerajaan Allah bukan tempat tetapi suasana. Kalau Allah datang, kalau Allah meraja, maka orang akan mengalami keselamatan, akan mengalami kebahagiaan, akan mengalami kesejahteraan, akan mengalami sukacita, dan semuanya itu karena Roh Kudus. Nah, kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab itu. Kehadiran kita dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Apakah kita juga memancarkan kedamaian? Apakah kita juga memancarkan belas kasihan? Apakah kita juga penuh cinta? Apakah kita mudah mengampuni sesama yang bersalah kepada kita? Atau sebaliknya? Nah, ini. Baik, supaya tidak terlalu jauh kita melihatnya, mari kita lihat bersama pemahaman kita. Siapa orang yang menerima tentang pewartaan Yesus? Yang pertama adalah orang miskin dan sederhana. Waktu lalu sudah saya jelaskan mengapa orang miskin dan sederhana ini mau menerima pewartaan Yesus. Karena Yesus sungguh membawakan kegembiraan bagi mereka. Yesus sungguh merasakan memberikan keselamatan, dan mereka mengalami keselamatan dari mereka. Ya, orang miskin. Orang yang selama ini merasa tidak diperhitungkan. Termasuk diantaranya orang miskin adalah orang yang sakit. Karena cara pandang bangsa Yahudi adalah sakit itu dianggap sebagai hukuman atas dosa. Nah, sakit itu seringkali dipahami sebagai hukuman atas dosa. Dan orang yang berdosa tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Karena mereka mengalami, mungkin yang merasa dirinya tidak berdosa itu sebagai pewaris kerajaan Allah mungkin. Pewaris surga mungkin begitu. Nah, maka orang miskin dan sederhana ini merasa ditolong. Merasa diselamatkan oleh Yesus. Ya. Nah, kemudian siapa lagi yang menerima? Mereka adalah orang yang pendosa yang bertobat. Nah, bagi pendosa yang mau bertobat di sini bisa diwakili pemahaman kita mengenai Maria Magdalena yang saat itu kedapatan berbuat zina lalu dibawa kepada Yesus, dan sebenarnya orang yang berbuat zina menurut hukum adat Yahudi mereka harus dihukum rajam. Diletakkan di suatu tempat, diikat di situ, lalu setiap orang yang lewat di situ harus mengambil batu yang sudah disediakan dan melempar batu itu sampai orang itu meninggal. Nah, semacam ini, betapa mengerikan, ya, betapa mengerikan hukum itu. Nah, ini ditentang oleh Yesus. Yesus tidak secara frontal menentangnya. Yesus hanya mengatakan kepada mereka yang membawa orang yang kedapatan berbuat zina, siapa yang paling tidak berdosa silahkan lemparkan batu yang pertama kali. Dan mereka tidak ada satupun yang menghukum rajam. Yesus pun juga tidak, hanya berpesan, bertobatlah dan jangan berbuat lagi.
Nah, tentu orang yang semacam ini mengalami kebahagiaan, mengalami diselamatkan. Heran kalau orang yang semacam itu kok tidak menerima pewartaan Yesus menurut saya. Dia sudah diselamatkan kok. Yang berikut siapa lagi yang menerima? Adalah orang sakit, jelas. Tadi saya katakan orang yang sakit itu dipahami sebagai hukuman atas dosa. Entah sakitnya kecil, ringan, entah sakitnya berat, itu semua dianggap konsekuensi atau akibat dari perbuatan dosa. Semakin berat sakitnya dianggap dosanya semakin banyak. Kemudian dosa orang tuanya, nenek moyangnya juga bisa menjadi turun-temurun. Orang bisa mengalami penderitaan karena dianggap menanggung dosa orang tuanya. Nah ini, orang-orang semacam ini, terutama kalau yang berat, misalnya sakit kusta yang seringkali kita dapatkan dalam teks Injil itu seringkali diceritakan, mereka yang sakit kusta itu tidak boleh bergaul, harus diasingkan, harus dikucilkan. Bahkan orang sakit juga tidak diperkenankan untuk mengikuti peribadatan di Bait Allah. Nah, sebelum dia mentahirkan dirinya sendiri sih, dia belum menghapus dosa-dosanya itu, maka orang sakit tidak diperkenankan. Maka kalau kita membaca teks dari Injil itu seringkali ditemukan, sekarang pergilah tunjukkanlah kepada imam-imam kepala bahwa kamu sudah sembuh. Yesus mengatakan demikian. Nah, orang yang sakit disembuhkan oleh Yesus ini pasti mengalami kebahagiaan. Kita saja kalau sembuh dari sakit juga bahagia kok. Patut bersyukur kok. Beberapa minggu yang lalu saya melihat di tayangan sebuah YouTube itu ada orang yang men-sharingkan betapa dia bersyukur setelah sembuh dari sakit terinfeksi COVID-19. Dia membuat video pendek sebagai pesan, ya, pesan moral kepada masyarakat mengenai bagaimana harus menjaga kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, lalu jaga jarak dan sebagainya, karena dia sudah mengalami betapa sakitnya dengan terinfeksi COVID-19 ini, dan dia sudah sembuh. Maka dia mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan kesembuhan itu dengan membuat sebuah video. Nah ini, dia melakukan itu, tentu itu sebagai ungkapan syukur, terima kasih sudah diberikan kesembuhan. Nah orang yang semacam ini pada zaman Yesus lah yang menerima pewartaan Yesus. Wanita dan anak-anak, berikutnya, wanita dan anak-anak. Nah wanita dan anak-anak ini menerima kehadiran Yesus karena mereka seringkali tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Ya. Lihat saja ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang misalnya dalam salah satu teks Injil, saya tidak hafal persis dari Injil siapa. Di sana dikatakan yang dari 5 roti 2 ikan itu diberikan kepada 5.000 orang itu, dikatakan di sana itu tidak terhitung wanita dan anak-anak. Yang dihitung hanya yang laki-laki saja. Ini menandakan bahwa perempuan dan anak-anak seringkali tidak memiliki tempat untuk ikut mengambil keputusan. Ya, wanita tugasnya di mengurus rumah, mungkin begitu. Memang ya seperti itulah keadaannya. Nah, ketika Yesus hadir mewartakan kerajaan Allah, orang-orang semacam ini menerima bahwa dia diterima dalam hidupnya. Apalagi salah satu teks di Injil juga mengatakan bahwa Yesus juga bergaul pada orang perempuan Samaria. Mendengar kata Samaria saja orang Yahudi akan mengatakan bahwa itu bukan termasuk golongan mereka. Itu dianggap orang kafir karena cara berdoanya meskipun mirip dengan cara berdoa orang Yahudi, tetapi sudah ada tambahan-tambahan yang mengadopsi mungkin tata cara peribadatan penyembahan bukan kepada Allah, mungkin seperti itu. Saya tidak tahu persis seperti apa, tetapi orang Samaria dianggap memang oleh orang Yahudi itu sebagai orang yang kafir, bukan dari golongan mereka. Nah, itu baru dari orang Samaria, belum lagi perempuannya lagi. Nah, ketika seorang perempuan dari suku Samaria lagi, itu Yesus pun bergaul dengan dia yang orang asing itu. Lalu menyapanya, ya.
itu merasa diri dia dimanusiakan, ya, diterima. Ini hanya tentu salah satu catatan saja ya yang bisa kita temukan di dalam Injil. Tentu tidak hanya itu yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya, hanya mungkin bagian itu saja yang sempat tercatat di dalam Injil. Lalu orang kafir, jelas tadi saya katakan orang Samaria, orang kafir. Bahkan Yesus juga mencontohkan bagaimana seorang Samaria yang menolong orang yang dirampok. Ya, Yesus menggunakan perumpamaan itu saja sudah sebagai suatu penghargaan yang luar biasa pada saat itu, ya, terhadap orang Samaria yang dianggap kafir ini. Nah, inilah orang-orang yang menerima pewartaan Yesus. Tetapi juga ada banyak orang yang menolak. Siapa yang menolak? Yang menolak jelas. Karena apa yang dilakukan Yesus seringkali bertentangan dengan ajaran para imam, yang seringkali bertentangan dengan yang menjadi kebiasaan mereka di dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota masyarakat maupun dalam aspek keagamaan. Karena antara kehidupan keagamaan dengan kehidupan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan dalam tata cara kehidupan bangsa Yahudi pada waktu itu. Maka kalau kita mendengar kata Yahudi itu juga sekaligus menunjuk agama, tetapi juga menunjuk pada suatu bangsa. Nah, para imam itu pemimpin ibadat di sana yang tentu tahu persis tata cara peribadatan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit tidak boleh beribadatan, itu memang ada aturannya. Ya, memang ada aturannya. Tetapi apakah berdoa kepada Tuhan itu hanya milik orang yang sehat saja, malah yang merasa tidak berdosa saja? Apakah yang merasa tidak berdosa itu pasti tidak berdosa? Ini kan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kritis yang bisa kita munculkan, terutama juga yang mungkin dilakukan oleh Yesus. Nah, imam-imam dan ahli Taurat adalah adalah kitab suci bangsa Yahudi yang memuat aturan-aturan peribadatan, aturan-aturan keagamaan, dan sangat ketat dan sangat rinci. Nah, seringkali karena aturan-aturan itu memberatkan tata cara kehidupan sehari-hari dalam relasinya antara manusia dengan manusia, relasinya manusia dengan Allah, yang itu dianggap sangat memberatkan, maka Yesus seringkali mengajarkan yang lebih manusiawi. Nah, ini yang terjadi. Maka para imam kepala, ahli-ahli Taurat ini yang pertama kali juga menentang pewartaan Yesus. Nah, mengapa juga menentang? Karena pengikut Yesus juga semakin banyak. Ketika pengikut Yesus semakin banyak, mereka takut. Ya, eksistensi mereka itu akan digantikan oleh Yesus. Itu. Nah, orang Farisi, orang Saduki, nanti silakan Anda bisa download atau bisa nonton di YouTube, itu dijelaskan siapa tahu itu orang Saduki, siapa kan orang Farisi. Nah, orang Farisi adalah kelompok orang yang dengan ketat itu melaksanakan kewajiban keagamaannya, ya, dengan ketat masyarakat secara umum dengan ketat itu. Jadi di luar imam kepala dan ahli Taurat itu memang masyarakat secara umum. Siapakah mereka itu ada penjelasan. Nanti silakan Anda bisa cari di YouTube itu mengenai siapa orang Farisi, kehidupannya seperti apa. Nah, orang-orang ini yang menentang Yesus karena apa? Ajaran atau karena mereka berpegang pada Taurat, mau melaksanakan secara ketat, secara penuh apa yang diajarkan, secara saklek, secara apa adanya. Dianggap itu sebagai jalan kebenaran untuk masuk ke surga, mungkin begitu. Sehingga yang bertentangan dengan keyakinan mereka ini dianggap musuh, dianggap sebagai lawan bagi mereka. Nah, maka kondisi ini bertentangan dengan apa yang dilakukan Yesus. Maka Yesus tidak diterima. Nah, dan mereka juga takut nanti jangan-jangan pengikut Yesus juga akan dari kalangan mereka. Gitu. Nah, kemudian para penguasa digambarkan dalam film kemarin adalah seorang raja. Raja Herodes itu mengatakan, dia raja. Ya, karena masyarakat juga menganggap Yesus semakin terkenal itu
nanti akan bisa ada beberapa orang mungkin yang mau meminta atau berharap Yesus akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Maka akan muncul kan istilah Mesias. Yesus dianggap Mesias. Nah, Mesias dalam pemahaman bangsa Yahudi adalah membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Romawi. Nah, penindasan bangsa Romawi itu diwakili oleh raja tadi, Raja Herodes tadi. Nah, ini di situ lalu dikatakan kalau dia raja, ya nanti kalau ada apa-apa saya akan panggil kamu para tetua, para imam kepala atau penguasa di masyarakat itu. Ini gambarannya bagaimana penguasa juga takut atas kehadiran Yesus yang beberapa orang menganggap Yesus sebagai raja. Kemudian orang kaya yang mapan, yang jelas orang kaya yang mapan karena seringkali Yesus memberikan tantangan dalam cara berpikir, cara bertindak. Ya, bahwa kerajaan Allah itu ya, digambarkan juga seumpama orang yang kaya raya dan sulit sekali masuk ke kerajaan Allah, bahkan lebih dikatakan lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya ini yang mau masuk ke dalam surga. Itu gambarannya sangat kontras macam ini. Nah, inilah yang menyebabkan mereka menolak, menjadi ancaman bagi mereka. Nah, karena para imam kepala, imam, ahli Taurat, orang Farisi, penguasa dan sebagainya ini memiliki kemampuan, memiliki dukungan, memiliki kekuasaan, maka berakibat pada Yesus harus menderita sengsara wafat di kayu salib. Nah, itu sebabnya. Maka Yesus harus lalu menanggung penderitaan itu. Ada berbagai macam cara dari para penguasa itu bagaimana untuk menghukum Yesus. Ketika Yesus di bait Allah saja, ketika dia membacakan nas Nabi Yesaya itu sudah mau dorong supaya jatuh di jurang. Ya. Kemudian beberapa cara usaha untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Nah, ini dari penolakan tadi. Nah, mengapa alasan mereka menolak? Kehadiran Yesus mengancam keberadaan mereka. Itu. Jadi kehadiran Yesus, ajaran Yesus tentang kerajaan Allah itu mengancam keberadaan mereka. Ada yang merasa kekuasaannya terancam. Ada yang merasa kehidupannya yang sudah mapan dan nyaman terganggu dengan kehadiran Yesus. Nah, ini. Akhirnya Yesus harus menanggung sengsara wafat di kayu salib. Salib adalah tanda kehinaan. Ketika Yesus disalibkan, dihukum dengan cara disalibkan, itu dianggap Yesus melakukan suatu kejahatan yang berat, kejahatan yang besar. Karena yang disalibkan itu hanya orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Dan disalibkan, tempat penyalibannya juga di tempat yang umum bisa dilihat, di pinggir jalan. Banyak orang akan melihat di sana. Itu sebagai proklamasi atau sebagai pernyataan bahwa ini loh orang yang disalibkan itu adalah penjahat. Maka jangan kamu berbuat jahat seperti mereka. Supaya tidak disalibkan. Mungkin pesan yang mau disampaikan begitu. Nah, maka disalibkan meskipun di puncak gunung itu di sampingnya merupakan jalan. Ya jalannya jalan raya pada masa itu ya, jangan dibandingkan seperti Malioboro misalnya. Tapi karena di pinggir jalan pasti ada banyak orang yang melihat yang lewat di situ. Nah, maka dari itu juga sampai seorang tentara itu meletakkan tulisan, inilah Yesus Raja orang Yahudi. INRI. Nah, itu merupakan lambang cemoohan. Loh, seorang raja kok disalibkan? Seperti itu. Nah, tetapi dari peristiwa yang dialami Yesus itu lalu perlu kita pahami dengan cara yang berbeda.
bahwa Yesus menderita sengsara wafat di kayu salib bukan suatu kegagalan. Tapi kita mau melihat secara imanen, secara iman, bahwa apa yang dilakukan Yesus, penderitaan yang dialami Yesus, sengsara wafat Yesus di kayu salib, itu sebagai bentuk penebusan dosa dari Yesus terhadap dosa-dosa manusia. Nah, karena Yesus mau menebus dosa manusia, karena Yesus merasa bahwa dosa telah berakibat penderitaan bagi manusia, maka dengan rela hati Yesus menebusnya, menanggung sengsara dengan cara Yesus merendahkan diri. Kalau Yesus itu dianggap sebagai Allah atau roh Allah yang menjelma menjadi manusia, nah, Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib itu. Apakah Yesus kira-kira bisa melepaskan diri dari penderitaan itu? Saya kira bisa, kalau dia memang merupakan utusan Allah, pasti bisa. Tapi Yesus tidak mau. Ini persoalan yang kita lihat di situ. Nah, Allah yang kita pahami adalah Allah yang rendah hati. Ini yang kita pahami. Bukan Allah yang duduk di singgasana yang mulia yang harus kita sembah, yang harus kita bela kalau mungkin ada orang atau umat yang menghinanya. Bukan Allah yang gila hormat macam itu. Allah yang kita pahami, tetapi Allah yang rendah hati. Maka kita memancarkan wajah dan kepribadian Allah, diharapkan dalam kehidupan kita juga perlu menjadi pribadi yang rendah hati. Bukan pribadi yang sombong, bukan pribadi yang gila hormat. Nah, itu konsekuensi kita sebagai orang yang mengikuti Yesus. Nah, maka pada bagian terakhir ini, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Nah, Yesus tidak hanya sampai pada wafat dan sengsara dan wafat di kayu salib. Tidak hanya sampai di situ. Kalau Yesus hanya sampai di situ, mungkin banyak orang yang akan sama persis pemahamannya seperti orang-orang imam ahli Taurat, orang Farisi, penguasa, orang kaya yang mapan tadi, sama. Apa yang dilakukan Yesus itu tidak ada gunanya, semua sudah hilang. Sudah hancur, habis dengan disalibkan itu. Tetapi Yesus kan tidak hanya sampai pada disalibkan. Tidak hanya sampai mati di kayu salib. Yesus sampai bangkit. Nah, ini yang lebih penting. Maka mari kita melihat bersama mengenai kisah kebangkitan Yesus. Karena dari kebangkitan Yesus itu merupakan tanda bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya, mewartakan kerajaan Allah. Dia dengan cara mengajar, dengan cara menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan semua apa yang dilakukan oleh Yesus itu diterima oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat, dalam kehidupan kita sehari-hari, adakah orang yang mati itu bangkit kembali? Kalaupun dia ada, orang yang sudah dikatakan sudah mati, lalu dia bangun kembali, hidup kembali, ada kemungkinan. Kemungkinan dia sebelumnya belum sangat mati, atau mungkin dia mati suri, dikatakan begitu. Tapi Yesus tidak. Sudah 3 hari dia mati dan bangkit kembali dari kematiannya. Nanti kita lihat bersama bagaimana Yesus bangkit dari kematiannya. Baik, para siswa, mari kita saksikan bersama potongan film mengenai kisah hidup Yesus ini, terutama bagian mengenai Yesus bangkit dari kematiannya. Ya, sekaligus juga saya minta Anda untuk bisa menemukan dalam film ini apa tuh tandanya kalau Yesus itu bangkit. Apa tanda-tandanya kalau Yesus itu bangkit. Nah, selain tadi saya katakan bahwa kebangkitan Yesus sebagai penerimaan Allah terhadap apa yang selama itu dilakukan oleh Yesus di dalam mewartakan kerajaan Allah, semua yang dilakukan oleh Yesus diterima oleh Allah, maka Yesus dibangkitkan oleh Allah dari kematiannya. Tetapi baik kalau Anda juga melihat di dalam film ini, apa buktinya, apa tandanya kalau Yesus itu bangkit, ya, apa bukti-buktinya. Nah, silakan, mari kita saksikan Ampunilah bersama. kami mengikut mayat Tuhan kami. Semua dijemput, tapi mari, hari Sabat hampir tiba. Ini Yesus masih di makam, baru saja dimakamkan.
Di sana hanya beberapa orang yang mengikuti prosesi pemakaman Yesus. Pada hari Ahad, pagi-pagi lagi, mereka membawa rempah-rempah ke kubur. Sedangkan orang yang mencoba, mereka mendapati batu itu telah digulingkan dan mayat Yesus tidak ditemui. Tapi ketika Yesus dimakamkan hanya beberapa orang saja. Itu makam ditutup dengan batu. Ini orang-orang Kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih berada di Galilea. Anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit semula. Batu telah digulingkan. Kami masuk dan mayat Tuhan sudah hilang. Apa? Mayat Tuhan hilang? Dan kami lihat dua orang menjelma, melekat bersinar seperti matahari. Mereka berkata, "Kenapa engkau mencari Dia yang hidup di antara yang mati?" Ini benar. Percayalah pada kami. Percayalah pada kami. Pergi dan tengoklah sendiri. Kubur itu kosong. Tuhan kita telah hilang. Petrus, percayalah pada kami. Yesus menjelma kepada dua daripada pengikutnya. Mereka balik dengan bangganya. Tuhan benar-benar bangkit. Dia telah menjelma kepada Simon. Kami tidak mengenal Dia ketika di jalan. Tapi bila Dia memecah roti, kami kenal Dia. Di Emmaus, heran ya Dia ke sana. Oh. Salam sejahtera. Kenapa kamu terkejut? Kenapa keraguan-raguan ada dalam pikiranmu? Lihatlah, tanganku dan kakiku. Dan lihatlah aku sendirilah ini. Peganglah aku supaya kamu tahu. Sebab roh tidak ada daging dan tulang seperti yang kamu lihat ini. Inilah yang telah kuberitahu padamu ketika aku masih bersamamu. Apa yang tertulis tentang aku di dalam hukum Musa dan surat-surat Nabi dan Mazmur harus digenapkan. Inilah yang tertulis. Mesias mesti menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke seluruh bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi semua ini. Dan aku memberikan apa yang telah dijanjikan oleh Bapa padamu. Tapi kamu harus tunggu di Yerusalem, sehingga kuasa dari atas turun ke atasmu.
Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Kepada aku telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Tuhan. Ajarilah mereka melakukan apa yang kutelah perintahkan. Dan ingatlah, aku menyertai kamu selama-lamanya sehingga akhir zaman. Amin. Dalam kitab suci, Tuhan menyatakan bahwa Mesias akan datang untuk menyelamatkan dunia. Kehidupan Yesus membuktikan bahwa dialah yang dikatakan oleh para nabi dahulu. Nabi Yesaya menubuatkan bahwa perawan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Beberapa abad kemudian, kelahiran Yesus telah menggenapi nubuatan itu. Kitab suci menyatakan bahwa anak kudus yang dilahirkan disebut anak Tuhan. Ini bermakna bahwa Yesus akan disebut anak Tuhan dalam pengertian rohania, bukan fisikal. Kita dapat melihat bagaimana dia menjalani hidupnya. Dia menyembuhkan orang sakit, mengampuni dosa mereka, dan membawa mereka kembali kepada Tuhan, dan berjanji kepada mereka tempat dalam kerajaan kekal. Dia memberikan dirinya sebagai korban atas dosa-dosa bagi pihak mereka dan kemudian bangkit mengalahkan maut. Yesus berkata, "Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela." Kehidupan Yesus tidak setakat menggenapi tulisan-tulisan para nabi, tetapi mengesahkan kebenaran firman Tuhan. Para nabi menyatakan, "Firman Tuhan adalah sempurna. Firman-Mu ya Tuhan adalah kekal abadi." Yesus sendiri berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu." Yesus datang memberikan hidupnya kepada kita dalam segala kepenuhannya. Tapi ketika manusia tidak taat di Taman Eden dan mengikuti jalannya sendiri, maka ia dipisahkan daripada penciptanya. Kitab suci berkata, semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Yang dimaksudkan adalah kematian secara rohani, terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Namun seperti Tuhan menyediakan domba jantan menggantikan tempat anak Abraham, Dia juga mengutus Yesus mati bagi pihak kita. Kehidupan, kematian, dan kebangkitannya telah memulihkan hubungan antara Tuhan dengan mereka yang mempercayai Dia. Sekarang, mereka yang mengikut Yesus tidak hanya mengalami pengampunan dosa, tetapi diselamatkan dari hukuman kekal. Mereka juga diberi kepastian masuk surga dan hidup bersama-sama Yesus selama-lamanya. Kehidupan seperti itulah, serta bebas dari rasa bersalah dan kuasa dosa yang ditawarkan oleh Yesus pada hari ini. Bukan mengikut satu lagi agama, melainkan beriman kepada Yesus yang mengatakan, "Aku berdiri di hadapan pintu dan mengetuk. Sesiapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan bersama-sama dengan dia." Ini bermakna kita kembali kepada Tuhan dan mempercayai Yesus masuk dalam hidup kita, mengampuni dosa dan menjadikan kita menurut kehendak-Nya. Tidak cukup hanya bersetuju secara pikiran maupun pengalaman emosi. Kita menerima Yesus melalui anugerah dengan iman sebagai tindakan kemahuan kita. Apabila seseorang sudah bersedia untuk menjadi pengikut Yesus yang adalah Mesias, mereka boleh bercakap dengan Yesus dalam doa yang mudah. Mungkin Anda sudah bersedia untuk membuka pintu hidupmu untuk Tuhan. Jika iya, Anda boleh mengikuti doa berikut ini dalam hati Anda. Tuhan Yesus, saya memerlukan Engkau. Terima kasih karena mati di salib untuk dosa-dosa saya. Saya mengakui dosa-dosa saya dan bertaubat.
saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Penyelamat. Terima kasih karena mengampuni dosa-dosa saya dan memberi hidup kekal kepada saya. Jadikan saya pribadi menurut kehendak-Mu, sebab saya menjadi salah seorang pengikut-Mu. Amin. Para siswa, peristiwa kematian Yesus di kayu salib sebetulnya menjadikan para murid takut. Mungkin di antara mereka juga berpikir seperti kebanyakan orang Yahudi, bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang telah dialami oleh Yesus dengan penderitaan, sengsara wafat di kayu salib, itu menandakan bahwa apa yang Yesus buat itu menjadi sia-sia. Para murid mungkin juga beberapa di antaranya juga merasa apa yang selama ini dia ikuti Yesus itu menjadi sia-sia. Nah, apalagi juga mereka mengalami ketakutan sehingga setelah peristiwa sengsara wafat Yesus di kayu salib, para murid banyak yang bersembunyi. Mereka takut. Mereka tidak berani keluar karena takut ditangkap juga. Nah, hal ini juga digambarkan bagaimana Petrus itu menyangkal sampai dengan 3 kali ketika ditanya bahwa apakah engkau golongan dari orang yang dihukum ini? Petrus mengatakan bukan, saya tidak kenal mereka, saya tidak kenal orang itu. Ini gambarannya betapa mereka juga takut, jangan-jangan mereka juga akan mengalami peristiwa yang dialami Yesus. Karena mati di kayu salib ini merupakan suatu peristiwa yang tidak mengenakkan. Bukan hanya karena sakit dan bukan hanya karena mati di kayu salib, tetapi secara sosial ini menjadi pertanda bahwa dia memiliki kejahatan yang luar biasa. Nah, maka mereka pun takut, para murid Yesus pun takut. Nah, bagaimana dengan ketakutan itu? Lalu bagaimana akhirnya dengan ketakutan itu? Nah, maka peristiwa-peristiwa berikut menjadi penanda mereka untuk berani keluar dari rasa takut itu. Mereka berani keluar dari gedung tempat mereka bersembunyi dan sebagainya, lalu mewartakan Yesus. Nah, peristiwa kebangkitan tadi saya katakan sebagai tanda bahwa Allah menerima apa yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Lalu apa tanda kalau Yesus bangkit? Tadi saya tanyakan kepada Anda, tolong coba diperhatikan apa tandanya kalau Yesus bangkit. Injil memang tidak memberikan laporan secara rinci, apalagi secara tegas dan jelas tentang bagaimana persisnya Yesus bangkit dari kematiannya. Tidak ada catatan satupun yang menjelaskan secara rinci, karena memang Injil bukan juga catatan sejarah. Ya. Meskipun ada unsur-unsurnya di sana, tetapi bukan catatan sejarah. Jadi tidak ada catatan, tidak ada teks manapun di dalam Injil yang menceritakan persisnya Yesus itu bangkit seperti apa toh. Itu. Yang kedua, selain tidak ada catatan itu, bagaimana Yesus bangkit, juga tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana Yesus bangkit. Nah, apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit? Nah, Injil hanya memberikan catatan, hanya memberikan tanda-tanda kalau Yesus bangkit.
Tanda yang pertama, batu penutup kubur Yesus terguling. Tadi sudah digulingkan, sudah dibuka. Batu penutup, kalau tadi digambarkan di film tadi, batunya besar sekali. Ya, besar sekali. Tentu kalau satu orang saja ngangkat itu juga tidak mampu ya. Nah, itu tandanya bahwa kubur Yesus sudah terbuka di sana. Batu penutup kubur itu sudah hilang, sudah disingkirkan dari lubang tempat masuk ke dalam kuburan tadi. Kemudian kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus tidak ditemukan. Dan kain kafan kalau di dalam Injil itu dikatakan tergeletak di tanah begitu, tapi kalau tadi dalam film tadi kan digambarkan berserakan begitu saja. Apakah ini merupakan tanda kalau Yesus itu sungguh bangkit? Apakah hanya karena kuburan Yesus itu terbuka? Kalau di tempat kita pemakaman kan tidak seperti yang dialami tadi di dalam film, seperti di film tadi ya. Orang yang dikuburkan itu ditaruh di dalam tanah lalu ditimbun begitu. Nah, apakah seandainya timbunan tanah bekas mengubur orang itu digali lalu di sana jenazah tidak ditemukan tadi, apakah juga itu merupakan tanda bahwa orang yang mati yang dikuburkan itu pasti bangkit? Kemudian jenazahnya hilang itu pasti dia bangkit? Saya kira kok tidak ya. Ada banyak cerita beberapa tahun yang lalu itu di daerah mana ya, ada Jawa Tengah atau Jawa Tengah tapi bagian barat sana itu ada cerita ada orang yang mengambil jenazah seseorang begitu lalu dari jenazah itu dimasak dan dimakan. Berarti kan jenazahnya hilang, nggak ada di makam. Apakah dia jenazahnya pasti bangkit? Enggak kan? Juga kalau saya dulu pernah mendengar simbah-simbah saya. Ya, simbah-simbah saya waktu saya kecil itu dulu pernah bercerita kalau ada orang yang meninggal di malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu makamnya harus dijaga. Kenapa dijaga? Kalau tidak dijaga, sangat mungkin jenazah itu akan diambil atau oleh binatang buas. Ya mungkin binatang buas, binatang jadi-jadian. Atau mungkin diambil orang. Kemudian tali pengikat pada kafannya itu katanya menjadi syarat salah satu syarat orang untuk mendapatkan jimat atau aji-aji atau apa ya, itu kalau orang menganut ilmu hitam atau apa begitu. Nah, maka harus dijaga. Nah, ketika makam yang kosong itu jenazahnya hilang itu belum menjadi tanda bahwa orang yang dimakamkan itu bangkit. Maka di sana pun juga sebetulnya ketika batu penutup kubur itu terguling, kemudian jenazah Yesus tidak ditemukan di sana, apakah itu merupakan tanda bahwa Yesus bangkit? Belum menjadi tanda itu. Ya. Belum menjadi tanda, bisa juga dicuri orang atau diambil binatang buas. Loh Pak, bagaimana binatang buas bisa membuka pintu makam yang batunya begitu besar? Ya, kita tidak tahu ya. Ataukah juga film tadi hanya menggambarkan begitu sangatnya dibuat berlebih begitu, atau memang persis seperti itu kan kita tidak tahu. Nah, kemudian tadi dikatakan juga ada berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, salah satu tandanya seperti itu, Yesus bangkit. Nah, tapi apa buktinya Yesus bangkit? Apa buktinya? Apa tandanya? Saya tidak yakin kalau hanya pintu penutup kubur itu terguling itu pasti Yesus bangkit. Kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus itu tidak ditemukan itu pasti Yesus bangkit. Kain kafan yang tergeletak di tanah dan jenazahnya enggak ada itu pasti Yesus bangkit. Enggak, saya juga tidak percaya kalau hanya itu. Yang menjadi tanda bahwa Yesus sungguh bangkit adalah menampakkan diri. Yesus menampakkan diri. Itu tandanya. Nah, berkali-kali dalam teks Injil di sana disebutkan bahwa Yesus menampakkan diri. Dalam film tadi juga dikatakan, ditampilkan bagaimana Yesus tiba-tiba masuk di dalam kerumunan orang. Ketika para murid tadi masih berkumpul, masih merasa takut, apalagi begitu takut lagi ya, tadi ketika para wanita yang datang ke makam tadi tidak menemukan jenazah Yesus, lalu kembali kepada para murid yang mereka berkumpul di suatu ruangan di situ, mengatakan bahwa Yesus telah hilang. Yesus
sudah tidak ada di makam, semakin takut para murid, ya kira. Ini apalagi dengan peristiwa Yesus disalibkan saja para murid sudah sangat takut, apalagi Yesus yang sudah dimakamkan saja kok hilang. Pasti semakin takut para murid itu. Tapi begitu mereka masih di dalam situasi berkumpul rasa takut itu, tiba-tiba Yesus datang ke dalam ruangan itu tanpa diketahui mereka. Saya hanya membayangkan ketika Yesus menampakkan diri, Yesus yang sudah bangkit itu sudah tidak tergantung pada ruang dan waktu. Sehingga dia bisa datang dan pergi begitu saja tanpa harus melalui tempat, tanpa perlu melalui jalan, tanpa melalui pintu pun bisa. Nah ini, Yesus mengatakan, inilah aku, coba lihat. Tanda luka di bekas, di paku di tanganku, peganglah aku, ini nyata. Tadi dalam film. Nah, apakah cerita mengenai kebangkitan Yesus itu hanya ada satu atau dua saja yang tertera di dalam Injil? Mari kita lihat bersama-sama. Ada banyak cerita di Injil, baik Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan juga diceritakan di dalam surat-surat Paulus juga. Ya, di sana Anda akan menemukan mengenai cerita tentang kebangkitan Yesus, mengenai Yesus menampakkan diri. Di sana diceritakan, meskipun dalam setiap Injil memiliki cerita masing-masing, tetapi ada kesamaan. Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena. Misalnya Anda dapat nanti baca pada Matius 28 ayat 9 sampai dengan 10. Atau di Markus 16 ayat 9. Atau di Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Dan diceritakan mengenai Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kemudian Yesus menampakkan diri di jalan di Emmaus. Ketika para murid kembali ke Emmaus, lalu mereka masih bercerita mengenai peristiwa penyaliban Yesus. Tiba-tiba ada orang yang bertanya pada para murid itu, berita tentang apa itu? Lalu para murid mengatakan, tidak tahukah Anda berita yang sangat besar ini terjadi? Bahwa guru kami telah mati, disalibkan. Lalu ternyata orang ini ikut makan bersama dengan mereka. Dan orang itu menunjukkan mengenai luka yang ada di tubuh mereka, tubuhnya. Nah, baru mereka percaya bahwa yang selama ini dalam perjalanan bersama-sama itu adalah Yesus. Yesus menampakkan diri dalam perjalanan itu. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Tadi diceritakan di dalam film tadi. Ketika para murid sedang berkumpul. Nah, bahkan juga diantaranya ada salah seorang murid Yesus yang waktu itu tidak datang ikut bersama-sama dalam berkumpul itu, setelah diberitahu bahwa Yesus tadi berada di sini, Yesus bangkit dan menampakkan diri di sini. Lalu dia mengatakan, saya tidak sekali-sekali tidak akan percaya kalau Yesus bangkit sebelum saya mencucukkan tanganku ke dalam luka bekas paku di tangannya. Nah, maka Yesus menampakkan diri pada Thomas. Nanti akan kita lihat bersama. Nah, Thomas inilah orang yang kemudian setelah melihat Yesus menampakkan diri lalu memasukkan jarinya ke dalam luka bekas tangannya. Dia menjadi sangat percaya terhadap apa yang peristiwa kebangkitan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ada cerita lagi tentang Yesus menampakkan diri. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Dan yang terakhir, Yesus menampakkan diri saat naik ke surga. Pada peristiwa Yesus naik ke surga itulah terakhir kali Yesus menampakkan diri pada para muridnya. Nah, ini adalah peristiwa. Jadi, Yesus menampakkan diri tidak hanya sekali, dua kali. Dan mereka alami oleh para murid Yesus. Dengan demikian bahwa kebangkitan Yesus itu sungguh terjadi. Ya, kebangkitan Yesus itu sungguh terjadi. Buktinya apa? Buktinya ya tadi, Yesus menampakkan diri tidak hanya sekali, dua kali, tidak hanya pada orang-orang tertentu. Nah, kalau hanya pada orang-orang tertentu, lalu kita menjadi curiga, benarkah Yesus menampakkan diri? Ya, dulu pernah ada orang yang merasa diri pernah bertemu dengan Bunda Maria.
ya, pernah bertemu dengan Bunda Maria. Tapi dia tidak pernah memberikan tanda, tidak memberikan bukti bahwa dia itu, Bunda Maria pernah menampakkan diri, karena menampakkan dirinya cuma sendirian. Dan dia bisa mengatur dimanapun dia, oh besok Bunda Maria akan menampakkan diri di Gunung Sempu, lalu banyak orang berbondong-bondong berdoa di Gunung Sempu. Ketika doa di Gunung Sempu tidak melihat Bunda Maria menampakkan diri atau tidak. Lalu lain lagi dia mengatakan, oh Bunda Maria mau menampakkan diri di Surabaya misalnya, di salah satu tempat di sana. Orang berbondong-bondong ikut berdoa di sana. Dan ketika berdoa tidak menemukan. Nah kalau yang melihat dan cuma satu orang mungkin akan menjadi, kita bertanya-tanya, benarkah Yesus menampakkan diri? Tapi di dalam teks ini diceritakan ada banyak orang yang menyaksikan bahwa Yesus menampakkan diri. Sama kan kalau kita mungkin cerita pada teman-temanmu, oh kemarin saya melihat di ruangan, salah satu ruangan di sekolah itu, ada anak kecil lari-larian. Ada anak kecil lari-larian. Tuyul kayaknya gitu. Lalu temanmu, mana tuyulnya, mana, lihat. Enggak ada, itu ada di sana. Ya melihat hanya cuma satu orang saja. Lalu menjadi disangsikan semacam itu. Tetapi sekali lagi di dalam cerita kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri ini tidak hanya sekali dua kali, dan tidak hanya pada orang-orang tertentu, tetapi Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Berkali-kali di berbagai macam tempat dan tidak hanya seorang diri. Ini bahwa bukti bahwa Yesus bangkit. Jadi satu-satunya bukti, saya katakan demikian, satu-satunya bukti bahwa Yesus bangkit dari kematian adalah menampakkan diri. Kalau hanya makamnya kosong, jenazahnya hilang, pintu kubur terbuka, itu belum menjadi bukti bahwa Yesus bangkit dari kematiannya. Mari kita lihat mengenai kisah Yesus menampakkan diri dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Di sana diceritakan. Saya ngambil salah satu saja teks yang menceritakan Yesus menampakkan diri ya. Nanti yang lain Anda bisa membuka di Injil. Ada banyak Yesus menampakkan diri. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, jadi selain ada bekas paku di tangan dan kaki, karena Yesus dipaku ya, kemudian juga di lambung. Lambung itu bukan bekas paku, tetapi di sana luka karena ditusuk pakai tombak. Itu ya. 8 hari kemudian, ingat, ini 1 minggu ya, 1 minggu atau 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, karena mereka masih merasa takut, jadi pintu-pintu itu terkunci semua. Ya, mereka berada dalam ruangan itu. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadamu, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini salah satu cerita mengenai Yesus menampakkan diri. Nah, terutama yang menjadi pokok penampakan diri di sini adalah Thomas. Thomas. Nah, setelah Thomas melihat dan mencucukkan jarinya ke bekas luka yang ada di tubuh Yesus,
Lalu Thomas mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, doa ini juga seringkali diucapkan oleh orang Katolik pada saat Ekaristi. Salah satu tata cara dalam Ekaristi ada menyebutkan doa ini. Nah, ini gambaran bagaimana bahwa Yesus itu bangkit, dan bukti dari kebangkitan adalah menampakkan diri. Lalu apa makna dari kebangkitan Yesus bagi kita? Orang Yahudi memahami bahwa segala kemalangan termasuk kematian merupakan hukuman atas dosa. Segala kemalangan termasuk kematian itu hukuman atas dosa, akibat dari dosa. Maka kematian Yesus di kayu salib dianggap sebagai suatu kegagalan. Apa yang telah dilakukan Yesus itu sia-sia dan tidak diperhitungkan lagi. Apalagi Yesus itu karena matinya di kayu salib. Ya, tadi sekali lagi saya katakan itu. Tetapi dengan peristiwa kebangkitan Yesus dari alam maut, Allah membalikkan semua pemikiran tersebut. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hadir di tengah umat manusia dalam kemuliaannya. Nah, kalau memang Yesus itu hanya sampai pada kematiannya di kayu salib dan tidak pernah bangkit dari kematiannya, maka ya memang apa yang dilakukan Yesus itu gagal. Maka kebangkitan Yesus menjadi puncak dari seluruh karya Yesus. Dalam tubuh Yesus yang mulia, Yesus dapat hadir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Jadi dengan Yesus menampakkan diri tadi, Yesus yang bangkit itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Yesus dapat hadir di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Apakah kalau demikian, Yesus pun bisa hadir di dalam diri kita? Ketika Yesus yang sudah bangkit tadi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tentunya kita akan mengatakan bisa. Kalau kita percaya. Kalau kita tidak percaya ya tidak bisa. Karena ini menyangkut iman. Kehadiran Yesus mampu mempengaruhi hati manusia menjadi semangat dan inspirasi hidup bagi banyak orang. Melalui kebangkitannya, orang tidak hanya mengenang karya dan ajaran Yesus, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Jadi, dengan kebangkitan Yesus itu, orang tidak hanya mengenang karyanya, tetapi juga menjadikan Yesus sebagai kekuatan dalam kehidupan sehari-hari. Mana ada orang yang sudah mati itu bangkit kembali dengan jiwa dan raganya. Saya kira tidak ada satu tokoh agama pun yang menampilkan dia sudah mati dan bangkit. Saya memahami mengenai kebangkitan Yesus ini ketika dulu saya kuliah mengenai Kristologi. Dan ini yang menguatkan saya tetap menjadi orang Kristiani. Andaikan Yesus tidak pernah bangkit, mungkin saya tidak akan pernah mengimani Yesus. Dan saya mengimani Yesus karena diteguhkan pemahaman saya bahwa bukti bahwa Yesus bangkit adalah Yesus menampakkan diri. Maka sekali lagi kalau hanya makamnya kosong, jenazahnya hilang, ya itu ungkapan mengenai Yesus bangkit tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Tapi karena Yesus menampakkan diri dan berkali-kali pada banyak orang dengan waktu yang berbeda, itu meyakinkan bahwa apa yang saya imani itu benar. Maka saya tetap menjadi Kristiani. Nah, kebangkitan Yesus tidak hanya membuat orang sanggup
meneruskan karyanya, tetapi secara kreatif melakukannya. Kebangkitan Yesus yang merupakan pembenaran Allah terhadap sabda dan karya Yesus, terhadap perjuangan Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa melalui kebangkitan Yesus, melalui Yesus bangkit dari kematiannya itu, apa yang dilakukan Yesus itu dibenarkan oleh Allah. Seluruh kata, perbuatan, tindakannya Yesus itu dibenarkan oleh Allah. Ini yang menjadi penting di dalam pembelajaran kita. Sekarang bagaimana kita mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi saya katakan ya, bahwa orang Kristiani, terutama yang Katolik, itu konsekuensi dari baptisan adalah mewartakan kerajaan Allah, dan sebagai pribadi yang diciptakan Allah menurut citra Allah, maka kita perlu menampilkan wajah dan kepribadian Allah. Sekali lagi saya tekankan kepada Anda bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga kalau Yesus itu kita anggap sebagai putra Allah, atau mungkin juga Allah sendiri hadir di tengah-tengah manusia dengan wujud Yesus Kristus, menjadi sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Yesus mengalami kemanusiaan yang sama seperti kita. Itu tandanya Allah yang luhur dan mulia tadi ya rendah hati, menjadi sama dengan kita manusia yang berdosa ini, yang orang juga sebut mengatakan manusia yang hina ini, begitu. Karena kalau dibandingkan dengan Allah tentunya kita tidak ada apa-apanya. Maka Allah yang hadir dalam wujud Yesus Kristus menemui manusia, bahkan tidak hanya menemui, mengalami seperti kehidupan manusia, lebih dari itu dia rela menderita sengsara, wafat di kayu salib. Itu berarti Allah yang kita imani itu Allah yang rendah hati, yang penuh kasih. Karena apa? Dengan sengsara wafat Yesus ini adalah untuk menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Dosa kita tidak diperhitungkan kembali. Kalau Allah menjadikan keselamatan kekal bagi kita yang percaya kepada Allah, pada Yesus, maka kita berhak ikut bahagia bersama Allah dalam kehidupan kekal setelah kematian kita. Sering saya katakan beberapa waktu yang lalu juga bahwa sejak manusia pertama diciptakan itu Allah menghendaki hidup manusia bahagia. Hanya karena dosa yang kita lakukan kita telah menghancurkan kebahagiaan kita itu. Dan Allah tidak rela kita manusia itu menderita karena dosa, maka ditebus oleh Yesus. Nah sekarang bagaimana kita mewujudkan kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang memahami kalau orang mati itu tidak bernapas. Pasti di mana-mana kalau orang yang sudah mati itu tidak bisa bernapas. Semua yang sudah mati nggak bernapas. Hewan yang sudah mati juga tidak bernapas. Tumbuhan yang mati juga tidak bernapas. Tidak lagi dapat beraktivitas orang yang mati itu. Pasti kalau ada orang mati kok masih bisa beraktivitas itu ya aneh nanti. Ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, secara badani orang itu masih hidup, masih bernapas, tetapi bisa juga kita anggap sebagai mati. Bagaimana orang ini? Artinya bahwa orang yang masih hidup tetapi mati adalah orang yang sudah putus harapan lalu tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita yang positif. Orang yang sudah tidak mampu memperbaiki kehidupannya. Itu hidup, bernapas, makan, minum, tidur, tumbuh, berkembang. Tetapi bisa juga kita sebut bahwa orang ini sudah mati. Karena dia tidak bisa memperbaiki kehidupannya. Artinya mati di sini adalah mati secara kiasan. Tetapi orang yang hidup atau orang yang bangkit adalah orang yang mampu keluar dari keterpurukan.
mampu kembali menata hidupnya meski dia telah jatuh dan hancur. Nah, inilah orang yang hidup, bangkit dari keterpurukan. Kita akan dikatakan sungguh hidup kalau kita juga mampu memperbaiki diri. Kalau kita mendapatkan evaluasi dari teman, dari guru, misalnya sudah berkali-kali, sudah diingatkan berkali-kali, kok ini anak ini tidak juga merespon tugas-tugas yang dikerjakan, Google Meet juga tidak ikut, kemudian pembelajaran menggunakan video pembelajaran juga tidak dibaca, tidak pernah dipelajari, lalu tugas tidak pernah mengumpulkan. Nah, apakah yang semacam ini masih bisa kita katakan hidup? Padahal tugas-tugas itu bukan untuk Bapak Ibu guru. Tugas-tugas yang kita lakukan, Anda mempelajari video pembelajaran, mempelajari materi belajar itu bukan untuk Bapak Ibu guru, tetapi untuk perkembangan diri kita, dan Bapak Ibu guru sudah mengingatkan berkali-kali. Nah, maka kalau kita akan menjadi pribadi yang hidup, kita mengubah tata cara kita seperti itu. Kita bisa hidup karena kita bisa mengembangkan diri. Tetapi kalau Anda hanya ya malas-malasan, ada tugas tidak direspon, nah ini berarti kan kita tidak mengembangkan diri. Secara fisik kita hidup, tetapi mungkin dalam arti tertentu kiasan tadi Anda bisa mengartikan sendiri. Nah, inilah semangat yang perlu kita dalami, kita ikuti, yang perlu kita tindak lanjuti, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bangkit, bagaimana kita bisa berkreasi, bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Tentu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Yesus bangkit kembali dari penderitaan atau kegagalan, sehingga kehadirannya, atau orang yang sudah hidup tadi ya, ia bangkit kembali dari penderitaan atau kegagalan, sehingga kehadirannya akan selalu hidup dan dikenang karena mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk menghasilkan karya-karya besar yang berguna bagi kehidupan manusia. Ya, jadi orang yang bangkit kembali, orang yang bangkit itu bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ada banyak cerita mengenai hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Mother Teresa dari India itu, dia bangkit dari kenyamanannya, dia bangkit dari rutinitas hidupnya sehari-hari, lalu menolong orang-orang yang menderita, memanusiakan orang-orang yang sudah tidak dimanusiakan lagi, seringkali mati begitu saja di pinggir jalan, tidak ada yang mengurus dan sebagainya. Ibu Teresa atau Suster Teresa merawat mereka. Seandainya mereka mati sebagai layaknya manusia yang dirawat. Dan itu menjadi tanda kebangkitan bagi kita. Para siswa, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penutup dari pembelajaran kita, akan saya tampilkan film atau cerita mengenai kain kafan di Torino. Sebagai intermezzo saja, supaya kita memiliki pemahaman yang lebih banyak berkaitan dengan seputar peristiwa sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Sebelum saya putarkan film ini, saya berpesan bahwa ini pembelajaran untuk bab yang ini terakhir, maka minggu depan akan ada ulangan pengambilan nilai untuk aspek pengetahuan. Karena itu minta tolong Pak kepada Anda, terutama untuk mengingatkan teman-teman Anda yang biasanya kurang responsif terhadap pelajaran, meminta bantuan untuk menyampaikan bahwa minggu depan kita akan pengambilan nilai. Hai Jesiers, pernah dengar tentang kain kafan Turin? Itu loh yang katanya adalah kain kafan yang konon membungkus jasad Yesus dan membekas darahnya membentuk citra fisik manusia di sana. Nah, apakah kain kafan itu asli atau hanya hoax saja? Yuk ikuti terus Fakta Alkitab kali ini, episode kain kafan Turin, asli atau palsu. Kelas
supaya bisa saya koreksi untuk kain kafan Turin atau Shroud of Turin atau kain kafan dari Torino sebenarnya hanyalah kain kafan biasa. Kain kafan berbahan linen ini memiliki panjang 4,36 meter dan lebar 1,10 meter. Kain kafan Turin ini tersimpan di sebuah kapel di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Torino, Italia. Namun, yang membuatnya istimewa adalah adanya gambar manusia mirip Yesus yang terlihat jelas pada kain tersebut. Kain kafan Turin pertama kali diketahui muncul di Lirey, Perancis pada tahun 1349. Saat itu, kain ini berada di kediaman seorang bangsawan asal Perancis bernama Geoffrey de Carny. Sebelum sampai di Lirey, Perancis, kain ini diketahui berasal dari Yerusalem setelah sebelumnya melewati Konstantinopel dan Edessa, Turki. Pada tahun 1898, kain kafan ini dipamerkan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Turin, Italia. Saat pameran itulah, seorang fotografer amatir bernama Secondo Pia diperbolehkan oleh pihak gereja untuk mengambil gambar. Saat itu, teknologi pengambilan gambar tentu saja masih sangat sederhana, sehingga perlu waktu untuk mendapatkan negatif fotonya. Tanggal 28 Mei 1898, malam harinya, Pia pun mendapatkan hasil negatif foto dari kain yang difotonya di Katedral Turin. Namun Pia kaget bukan main saat mendapati pada kain tersebut tercetak citra sebuah wajah manusia yang mirip Yesus. Bukan hanya itu saja, pada citra tersebut ditemukan juga beberapa luka seperti bekas tusukan paku pada bagian tangan dan kaki. Selain itu juga ditemukan luka bekas cambukan pada punggung dan dada serta bagian kepala yang diduga berasal dari mahkota duri. Tentu saja terjadi pro dan kontra mengenai keaslian kain kafan tersebut. Polemik mencuat saat uji karbon tahun 1988 yang menyatakan bahwa kain itu dibuat antara tahun 1260 sampai 1390, jauh setelah kematian Yesus. Hal ini juga diungkapkan oleh ahli seni Italia Luciano Busso baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa kain yang kini tersimpan di Katedral Turin itu merupakan replika, bukan yang asli. Itu adalah hasil karya seniman abad pertengahan, Giotto. Dia mendapatkan kesimpulan ini setelah melakukan penelitian berbulan-bulan terhadap foto kain kafan tersebut. Ia tak bisa menyentuh kain itu langsung karena kain itu tidak akan dikeluarkan kecuali ada acara khusus. Namun, dasar teorinya didasarkan adanya angka 15 yang terselubung di kain tersebut. Menurutnya, itu adalah indikasi Giotto membuatkan tiruan itu pada tahun 1315. Kemungkinan besar bukti yang paling kuat yang menentang keaslian kain kafan itu adalah ketidakcocokan antara prosedur pemakaman menurut teori kain kafan itu dengan keterangan Perjanjian Baru mengenai pemakaman Kristus. Terdapat pertentangan mengenai kain pembungkus jenazah itu. Dari kebiasaan upacara penguburan Yahudi dan dari Perjanjian Baru, jelaslah bahwa ada beberapa potong kain lenan dipakai waktu penguburan Kristus, bukan hanya sehelai kain berukuran 14 kaki atau sekitar 4 meter seperti kain kafan Turin itu. Yohanes 20 ayat 5-7 dengan jelas menunjukkan adanya sehelai kain tersendiri yang dipakai untuk melilit kepala Kristus yang terpisah dari pembungkus tubuh. Akan tetapi, pada kain kafan Turin itu tergambar seraut wajah serta keseluruhan bagian tubuh lainnya. Dalam usaha menyesuaikan teori kain kafan ini, ada keterangan-keterangan Perjanjian Baru mengenai penguburan Yesus Kristus, ialah mengenai rempah-rempah. Untuk diminyaki, maka jenazah itu harus dimandikan. Ini jelas digambarkan dalam Yohanes 19 ayat 39-40. Sekiranya rempah-rempah ini digunakan untuk meminyaki tubuh Yesus, maka diwajibkan oleh upacara Yahudi dan dalam kebudayaan manapun juga untuk memandikan jenazah itu terlebih dahulu. Juga, apabila rempah-rempah itu dibubuhi pada jenazah seperti yang ditandaskan dalam kitab-kitab Injil, maka tak mungkin gambar itu berpindah ke kain kafan melalui radiasi seperti yang dikatakan oleh para pendukung teori kain kafan itu. Sementara bagi para pendukung bahwa kain kafan ini asli, mereka juga mempunyai teori tersendiri. Pertama, tidak ada cat, bahan-bahan pewarna atau pigmen-pigmen lainnya di dalam kain kafan, kecuali flek-flek kecil yang berasal dari pengudusan ikon-ikon dan lukisan-lukisan yang menyentuhnya. Kedua, ketetapan anatomi noda darah yang adalah darah manusia nyata yang membeku di kain kafan sebelum terbentuknya gambar manusia pada kain kafan itu memiliki korelasi anatomi yang sangat akurat dengan gambar itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang pemalsu abad pertengahan bisa mencapai hal tersebut? Ketiga, sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana serbuk-serbuk sari yang berasal dari Palestina muncul secara melimpah pada kain kafan yang diperkirakan asal-usulnya dari Timur Tengah. Jika memang benar kain kafan itu berasal dari Eropa abad pertengahan, dan bagaimana bisa koin-koin yang dicetak pada tahun 29 Masehi di Palestina bisa muncul di kelopak mata manusia pada kain kafan tersebut, bisa menduplikasi karakteristik Palestina abad pertama pada kain kafan ini?
Noda-noda darah pada kain kafan ini berasal dari peristiwa penyaliban yang identik dengan yang dijelaskan dalam keempat Injil yang sangat tidak lazim jika bukan khusus dan banyak hal seperti dimahkotai duri, dicambuk atau didera, dan ditikam dengan pilum atau tombak Romawi. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan antara pihak yang mendukung bahwa kain kafan ini asli milik Yesus Kristus dengan pihak lain yang menentang keasliannya. Sayang sekali Vatikan sendiri tidak pernah memberikan pernyataan resmi menyatakan atau menyangkal keotentikan kain kafan itu. Sampai hari ini belum ada hasil penelitian terbaru lagi menggunakan teknologi abad 21 untuk mengetes keaslian kain kafan Turin. Siapa tahu dalam waktu dekat para ilmuwan akan menemukan cara yang lebih akurat untuk menguji umur kain kafan Turin dan bagaimana citra tubuh manusia bisa ada di sana. Kita tunggu saja ya Jesiers. Demikian fakta Alkitab tentang kain kafan Turin Yesus. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like dan kasih komen kamu di bawah. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp50.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. God bless you! Para siswa, pada akhir pembelajaran kita telah mempelajari mengenai berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus, kemudian sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia, dan yang terakhir kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Nah, ketiga hal ini sudah kita dalami bersama, maka dari itu untuk menutup pembelajaran kita, saya minta kepada Anda untuk bisa memaparkan atau menceritakan adakah manfaat yang Anda temukan, yang Anda peroleh dengan mempelajari hal-hal tersebut. Hal-hal tersebut itu adalah berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus, sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia, kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa. Tolong Anda tuliskan, Anda paparkan, tidak hanya 1-2 kalimat, tapi Anda bisa menceritakan pemahaman Anda, adakah manfaat yang Anda temukan dengan mempelajari hal-hal tersebut. Kalau Anda mengatakan tidak, berikanlah alasannya. Mengapa? Kalau Anda mengatakan ada manfaatnya, apa manfaat Anda, dan tolong Anda ceritakan mengapa itu bermanfaat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi, minggu depan kita akan mengambil nilai. Selamat pagi, selamat belajar.